Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tentang mata kuliah sistem operasi, yaitu materinya pembahasan mengenai tentang virtual memory yang beranggotakan ada teman saya itu Adol Khalid Ismail dan teman lainnya itu Erlita Sofianti serta diri saya sendiri yaitu Didi Aditya Fitra. Kami semua dari kelompok kelas IF 19A. Yuk, next. Next. Oke, pengertian memori virtual. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Kedua, pengertian lainnya itu menyembunyikan aspek-aspek fisik memori dari user. Yaitu ada dua aspek. Memori adalah lokasi alam virtual berupa byte yang tidak terbatas. Kemudian hanya beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis. Selanjutnya yaitu mengenai tentang Lanjut. yuk, prinsip memori virtual. Konsep memori virtual yang dikemukakan Fotheringham pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris, menyatakan bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, namun tetapi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Kemudian ada keuntungan dari memori virtual sendiri yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu adalah lalu lintas I/O menjadi rendah. Kemudian berkurangnya memori yang dibutuhkan, ketiga meningkatnya respon, keempat bertambahnya jumlah user yang dapat dilayani. Memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Implementasi memori virtual. Implementasi dari virtual memory multiprogramming. Memori virtual dapat dilakukan dengan cara demand paging, kemudian demand segmentation. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh gambar yang dikemukakan oleh Silberses, Galvin, and Gagne pada tahun 2002. Untuk demand pegging sendiri di sini, demand pegging yaitu permintaan pemberian page menggunakan swapping. Page pada permintaan pemberian page hanya di-swap ke memori jika benar-benar diperlukan. Demand pegging 2, berdasarkan gambar yang tadi, itu adalah keuntungannya. Sedikit I/O yang dibutuhkan, sedikit memori yang dibutuhkan, respons yang lebih cepat, kemudian lebih banyak melayani user atau pengguna. Demand pegging 3, butuh dukungan perangkat keras yaitu seperti page table atau valid invalid bit. Valid ini dimaksud I di sini adalah pages berada di memori, kemudian invalid O, pages berada di disk. Memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori. Kemudian, jika proses mengakses lokasi yang berada di dalam memori, proses akan berjalan normal. Jika tidak, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi atau page fault. Penanganan page fault. Untuk menangani page fault menggunakan prosedur berikut, yaitu memeriksa tabel internal. Jika invalid, proses selesai. Jika valid, tapi proses belum dibawa ke page, maka kita page sekarang. Cari sebuah frame bebas atau free frame. Jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca page tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Saat pembacaan selesai, ubah validation menjadi I, yang berarti page telah ada di memori, ulang lagi instruksinya dari awal. Apa yang terjadi pada saat page fault? Page fault menyebabkan urutan kejadian berikut.
ditangkap oleh sistem operasi. Kedua, menyimpan register user atau pengguna dalam proses. Ketiga, tetapkan bahwa interupsi merupakan page fault. Keempat, periksa bahwa referensi page adalah legal. Dan tentukan lokasi page pada disk. Kemudian yang kelima, kembangkan pembacaan disk ke frame kosong. Keenam, selama menunggu, alokasikan CPU ke pengguna lain dengan menggunakan penjadwalan CPU. Ketujuh, terjadi interupsi dari disk bahwa I/O selesai. Kemudian ada juga di sini simpan register dan status proses untuk pengguna yang lain. Kemudian tentukan bahwa interupsi berasal dari disk, lalu betulkan page table dan table yang lain bahwa page telah berada di memori. Tunggu CPU untuk dialokasikan ke proses yang tadi. Lalu kembalikan register user, dan status proses, page table, dan resume instruksi-instruksi. Nah, ini apa yang terjadi pada saat page fault bagian yang ketiga. Pada berbagai kasus, itu ada beberapa tiga komponen yang kita dapat melayani saat page fault. Pertama, melayani interupsi page fault. Kedua, membaca page. Ketiga, mengulang kembali proses tersebut. Nah, di sini ada kinerja dari daemon paging, yaitu menggunakan effective access time it dengan rumus IAT sama dengan 1 dikurangin P, X MAT, ditambah P, X waktu page fault. P, kemungkinan terjadinya page fault, yaitu adalah 0, kurang dari sama dengan page, kurang dari sama dengan P, dan kurang dari sama dengan 1. P sama dengan 0, tidak ada page fault. Apabila P sama dengan 1, semuanya mengalami page fault. Dan untuk MA, waktu pengaksesan memori access time, untuk menghitung IAT. Kita harus tahu berapa banyak waktu dalam pengerjaan page fault. Nah, ini ada salah satu contoh kinerja dari daemon paging itu. Contoh penggunaan efektif access time atau EAT diketahui di sini waktu pengakses memori atau MA sama dengan 100 nanoseconds. Kemudian waktu page fault sama dengan 20 milisecond. Maka IAT dapat kita memasukkan rumus sebelumnya, 1 dikurangi P dikali 100 MA-nya ditambah P dikali dengan 20 milisecond. Milisecond di sini itu adalah 6 angka. 100 dikurangi 100 P ditambah 20 juta P. 100 ditambah 19 juta 999 P milliseconds. Itu adalah hasil EAT-nya. Nah, di sini kinerja daemon paging, yaitu pada sistem daemon paging bisa mungkin kita jaga agar tingkat page fault-nya rendah. Karena bila effective access time meningkat, maka proses akan berjalan lebih lambat. Pembuatan proses 1. Pembuatan proses bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu copy on write dan memory mapped files. Pada copy on write mengizinkan proses parent dan child menginisialisasikan page yang sama pada memori. Kemudian jika proses penulis pada sebuah page yang dibagi, maka dibuat juga salinan dari page tersebut. Pembuatan proses 2. Dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya page yang diubah oleh proses child dan parent disalin. Sedangkan semua page yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Teknik copy and write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat menggandakan proses. Di antaranya itu adalah Windows tahun 2000. Ada juga di sini Linux, kemudian dan Solaris 2. Pembuatan proses 3. Karena diperlukan untuk menggandakan proses,
Maka harus diketahui dulu nama page tersebut apa. Apabila kosong, ya yang akan dialokasikan. Digunakan sebuah pool dari page kosong yang diminta. Kemudian sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill on demand untuk mengalokasikan page tersebut. Dengan teknik memory mapped file, membuat berkas I/O dianggap sebagai access memory outline. Dengan memetakan satu blok di disk ke sebuah page pada memori, sebuah file awalnya dibaca menggunakan demand paging, sebagian dari ukuran page dibaca dari sistem berkas ke dalam page pieces. Untuk membaca dan menulis ke dalam file ditangani sebagai access memory biasa. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibacakan oleh teman saya, itu ada Khalid Ismail. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ismail. Saya satu kelompok dalam anggota ini yang terdiri dari 3 orang dari kelas IF19A. Lanjut untuk pembuatan proses tahap kelima. Yaitu ada 2 poin, yaitu penyederhanaan pengakses dan penggunaan file dengan membolehkan manipulasi file melalui memori lebih dari sekadar sistem pemanggil read atau read dan write. Terus yang kedua, proses yang banyak dapat memetakan berkas yang sama ke dalam memori virtual dari masing-masing file untuk memperoleh pembagian data. Lanjut ke page replacement. Ada 3 poin, yaitu yang pertama dasar dari demand page, yang kedua berlaku sebagai jembatan pemisah antara memori logis dan memori fisik. Terus yang ketiga, memori virtual yang sangat besar dapat disediakan dalam bentuk memori fisik yang kecil. Terus inilah contoh gambaran dari page replace. Selanjutnya ada konsep page replace, yaitu ada poin pertama yaitu pendekatan. Dari pendekatan yaitu jika tidak ada frame yang kosong, cari frame yang tidak sedang digunakan, lalu kosongkan dengan cara menuliskan isinya ke dalam subspace dan menggunakan semua tabel sebagai indikasi bahwa page tersebut tidak akan berada lama di memori. Lanjut ke rutinitas page replace ke pertama, yaitu ada 2 poin. Yang pertama mencari lokasi page yang diinginkan pada disk. Yang kedua mencari frame yang kosong, terdapat 3 bagian, yaitu jika ada maka gunakan frame tersebut. Yang kedua jika tidak ada maka kita bisa mengkosongkan frame yang tidak bisa dipakai, yang tidak sedang dipakai. Gunakan algoritma page replace untuk menentukan frame yang akan dikosongkan. Yang ketiga, tulis page yang telah dipilih ke disk, ubah page table dan frame table. Selanjutnya ada rutinitas page replace kedua, yaitu ada 2 poin, yaitu membaca page yang diinginkan ke dalam frame kosong yang baru. Terus yang kedua, ulangi user process dari awal. Contoh gambar page replace. Selanjut ke algoritma page replace, yaitu ada 2 poin. Yang pertama bertujuan untuk mendapatkan page fall terendah. Terus yang kedua ada beberapa algoritma page replace. Terdapat 6 bagian, yaitu algoritma FIFO, algoritma optimal, algoritma LRU, algoritma perkiraan LRU, algoritma counting, dan algoritma page buffering. Terus lanjut ke algoritma FIFO. Page yang diganti adalah page yang paling lama berada di memori. Poin pertama. Poin kedua yaitu mudah diimplementasikan. Poin ketiga yaitu mudah dimengerti. Poin keempat terbagi 2 yaitu bisa mengalami anomali berarti, yaitu poinnya page fall rate meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah frame. Yang kedua hanya terjadi pada beberapa algoritma page replace. Algoritma optimal. Ada 4 poin, yaitu yang pertama, page yang diganti adalah page yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu terlama. Yang kedua, sulit diimplementasikan.
Yang ketiga, memiliki peg fault terendah. Yang keempat, tidak akan mengalami anomali delay. Terus selanjutnya ada algoritma LRU. Yang pertama, yaitu peg yang diganti adalah peg yang telah lama tidak digunakan. Merupakan perpaduan antara algoritma FIFO dan algoritma optimal. Yang ketiga, sulit diimplementasikan. Yang keempat, tidak akan mengalami anomali delay. Algoritma LRU. Algoritma LRU yang kedua yaitu ada 1 poin dapat diimplementasikan dengan 2 cara, yaitu counter dan stack. Dari counter yaitu menggunakan clock yang nilainya akan ditambah 1 tiap kali melakukan refresh ke suatu page. Terus harus melakukan pencarian. Yang stack yaitu tiap merefresh ke suatu page tersebut dipindah dan diletakkan pada bagian paling atas stack. Selanjutnya, peg yang diganti adalah peg yang berada di stack paling bawah. Ketiga, yaitu tidak perlu melakukan pencarian, dan terakhir lebih mahal. Lanjut, yaitu algoritma perkiraan LRU. Yaitu yang pertama menggunakan bit refresh, yang kedua awalnya semua bit diinisialisasi 0 oleh sistem operasi. Yang ketiga, setelah peg di refresh, bit diubah menjadi 1 oleh perangkat keras. Yang keempat, ada beberapa cara untuk implementasi algoritma ini, yaitu terdapat 3 algoritma, yaitu algoritma adisional, refresh, dan bit. Yang kedua, yang kedua algoritma second chain. Yang ketiga, algoritma second chain yang diperbaiki. Terus ada algoritma adisional, refresh, bit. Ada 5 poin, yaitu yang pertama, setiap peg memiliki 8 bit sebagai penanda. Yang kedua, pada awalnya 8 bit ini diinisialisasi 0, contohnya 000. Terus yang ketiga, setiap selang beberapa waktu, timer melakukan interupsi kepada sistem operasi, kemudian sistem operasi menggeser 1 bit ke kanan. Selanjutnya yang keempat, peg yang diganti adalah peg yang memiliki nilai terkecil. Terus yang kelima yaitu contoh peg yang selalu digunakan setiap periode, yaitu 111 dan 1. Lanjut ke algoritma second change, yaitu ada 4 poin. Dasar algoritma ini adalah algoritma FIFO. Yang kedua, algoritma ini juga menggunakan circular queue. Terus yang ketiga, apabila nilai bit refresh-nya 0, peg dapat diganti. Terus yang keempat, apabila nilai bit refresh-nya 1, peg tidak dapat diganti, tetapi bit refresh diubah menjadi 0 dan dilakukan pencarian kembali. Lanjut ke algoritma second chain dalam kurung yang diperbaiki. Yang pertama, algoritma ini mempertimbangkan 2 hal sekaligus, yaitu bit refresh dan bit modifikasi. Yang kedua, ada 4 kemungkinan, yaitu terdapat 4 bagian. Dalam kurung 0,0 yaitu tidak digunakan dan tidak dimodifikasi, bit terbaik untuk dipindahkan. Yang kedua 0,1 tidak digunakan tapi dimodifikasi, tidak terlalu baik untuk dipindahkan karena peg ini perlu ditulis sebelum dipindahkan. Terus yang ketiga 1,0 digunakan tapi tidak dimodifikasi, terdapat kemungkinan peg ini akan segera digunakan lagi. Yang selanjutnya 1,1 digunakan dan dimodifikasi, peg ini mungkin akan segera digunakan lagi dan peg ini perlu ditulis ke disk sebelum dipindahkan. Lanjut ke algoritma counting, yaitu yang pertama menyimpan counter untuk masing-masing peg. Yang kedua, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi algoritma berikut, yaitu ada 2, yaitu algoritma LFU dan algoritma MFU. LFU yaitu peg yang diganti adalah peg yang paling sedikit dipakai, yaitu nilai counter terkecil. Algoritma MFU yaitu peg yang diganti adalah peg yang paling sering dipakai, ya, atau nilai counter terbesar. Terus yang terakhir adalah lebih mahal. Lanjut ke algoritma peg buffering. Yang pertama, sistem menyimpan vol dari frame yang kosong. Yang kedua,
proses dapat mengulang dari awal secepat mungkin. Yang ketiga, tidak perlu menunggu page yang akan dipindahkan untuk dirilis ke disk. Yang keempat, teknik ini digunakan dalam sistem VIX atau VMS. Lanjut ke algoritma page buffering. Udah ya. Lanjut ke alokasi frame, yaitu ada 3 poin: jumlah frame minimum, yang kedua algoritma alokasi, yang ketiga alokasi global lawan lokal. Terus yang selanjutnya yaitu jumlah frame minimum. Yang pertama jumlah minimum frame yang dapat dialokasikan. Yang kedua jumlah minimum frame ditentukan oleh arsitektur set instruksi. Yang ketiga, setiap proses memerlukan jumlah minimum dari page. Yang keempat, bertambahnya jumlah frame yang dialokasikan ke setiap proses berkurang. Tingkat page fall bertambah dan mengurangi kecepatan eksekusi proses. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Arlita. Algoritma alokasi. Yang pertama ada fixed allocation. Proses dengan prioritas tinggi ataupun rendah diperlakukan sama. Yang kedua, alokasi prioritas. Perbandingan frame-nya tidak tergantung pada ukuran relatif dari proses, tetapi tergantung pada prioritas proses. Next. Selanjutnya, fixed allocation. Yang pertama ada equal allocation, memberikan bagian yang sama sebanyak M per N frame untuk tiap proses. Yang kedua, proportional allocation, mengalokasikan memori yang tersedia kepada setiap proses tergantung pada ukurannya. SI sama dengan ukuran memori virtual dari proses FP. PI. S sama dengan SSI. M sama dengan jumlah frame yang tersedia. AI sama dengan alokasi untuk PI sama dengan mendekati. AI sama dengan SI per S kali M. Selanjutnya, alokasi global lokal, lawan lokal. Yang pertama, penggantian global. Memperbolehkan sebuah proses untuk menyeleksi sebuah frame dengan pengganti dari himpunan semua frame. Kemungkinan meningkatkan jumlah frame. Yang kedua, pengganti lokal. Setiap proses boleh menyeleksi hanya dari himpunan frame yang telah teralokasi pada proses itu sendiri. Jumlah frame yang teralokasi pada sebuah proses tidak berubah. Tracing. Proses menghabiskan waktu lebih banyak untuk paging daripada eksekusi. Kedua, proses sibuk untuk melakukan swap in, swap out. Selanjutnya, penyebab tracing. Yang pertama, rendahnya utilitas dari CPU. Sistem meningkatkan derajat dari multiprogramming dengan menambahkan proses baru ke sistem. Yang kedua, jika derajat dari multiprogramming ditambahkan terus-menerus, utilitas CPU akan berkurang dengan drastis dan terjadi tracing. Berikut ada gambaran dari derajat dari multiprogramming. Selanjutnya, membatasi efek tracing. Yang pertama, algoritma penggantian lokal atau prioritas. Proses tersebut tidak dapat mencuri frame dari proses yang lain. Jika proses tracing,
proses tersebut akan berada di antrian untuk melakukan paging yang mana hal ini memakan banyak waktu. Yang kedua, menyediakan sebanyak mungkin frame sesuai dengan kebutuhan suatu proses. Selanjutnya ada model working set 1. Menggunakan parameter delta untuk mendefinisikan jendela working set. Kedua, working set, kumpulan dari delta page dengan page yang dituju yang paling sering muncul. Mempertahankan derajat multiprogramming setinggi mungkin. Selanjutnya, model working set 2. Keakuratan working set tergantung pemilihan delta. Yang pertama, jika delta terlalu kecil, tidak akan dapat mewakilkan keseluruhan dari lokalitas. Kedua, jika terlalu besar, akan menyebabkan overlap beberapa lokalitas. Ketiga, jika tak terhingga, working set adalah kumpulan page sepanjang eksekusi proses. Selanjutnya, working set. Menghitung ukuran total frame yang diminta WWSI. D sama dengan delta WWSI. Jika D kurang dari M, tracing dapat terjadi. Kesulitan dari model working set adalah menjaga track dari working set. Mendekati model working set dengan fixed interval, timer, interrupt, dan reference bit. Selanjutnya, frekuensi page fault. Mengambil pendekatan yang lebih langsung untuk mengontrol tracing. Jika kesalahan page terlalu tinggi, proses membutuhkan frame lebih. Jika kesalahan page terlalu rendah, maka perlu kita pindahkan frame dari proses tersebut. Selanjutnya, pre-paging. Pre-paging membawa dalam satu waktu seluruh page yang dibutuhkan ke dalam memori. Dapat bermanfaat pada situasi tertentu. S sama dengan jumlah page yang di pre-page. A sama dengan persen jumlah page yang benar-benar digunakan. Jika biaya untuk pre-paging S dikali 100% diambil A, page yang tidak dibutuhkan lebih kecil dari biaya S kali A page fault yang disimpan. Maka pre-paging akan menguntungkan. Selanjutnya, pemilihan ukuran page. Ukuran tebal menggunakan ukuran page besar. Untuk fragmentasi menggunakan ukuran kecil. Untuk I/O overhead menggunakan ukuran besar. Untuk lokalitas menggunakan ukuran kecil. Untuk page fault menggunakan ukuran besar. Selanjutnya, TLB reach. Jumlah memori yang dapat diakses dari TLB reach sama dengan jumlah entry dikali ukuran page. Idealnya, working set dari sebuah proses disimpan dalam TLB. Jika tidak, proses tersebut akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Menangani memori reference dalam page table daripada TLB. Selanjutnya, meningkatkan TLB reach. Menambahkan ukuran page. Dapat meningkatkan fragmentation karena tidak semua aplikasi membutuhkan ukuran page yang besar. Menyediakan ukuran page yang bervariasi. Sistem operasi harus mengatur TLB yang akan menambah biaya pada performa. Akan tetapi, peningkatan hit ratio dan TLB reach dapat menutupi biaya tersebut. Selanjutnya ada input-output interlock. Saat menggunakan
demand paging, kita terkadang harus mengizinkan beberapa page untuk dikunci dalam memori. Misalnya, jika sebuah proses mengeluarkan permintaan input-output, page tersebut harus dikunci agar tidak menjadi korban algoritma page replacement. Selanjutnya, contoh sistem operasi 1, Windows NT. Yang pertama, mengimplementasikan memori virtual menggunakan daemon paging dengan clustering. Clustering menangani page fault dengan menambahkan tidak hanya page yang mengalami fault, tetapi juga page-page yang lain yang di sekelilingnya. Kedua, proses diberikan working set minimum dan working set maksimum. Yang ketiga, working set minimum. Jumlah page minimum yang dijamin akan dimiliki proses tersebut dalam memori. Jika memori yang tersedia cukup, proses dapat diberikan page sebanyak working set maksimumnya. Jika jumlah memori jatuh di bawah batas, manajer memori virtual menggunakan automatic working set trimming untuk menambahkan memori agar melebihi batas. Membebaskan page dari proses memiliki page lebih dari working set minimumnya. Selanjutnya, contoh sistem operasi 2, Solaris 2. Yang pertama, kernel menjaga sejumlah free memory yang cukup untuk menangani page fault. Kedua, loss free. Parameter batas untuk memulai paging, biasanya 1/64 dari ukuran memori fisik. Ketiga, jika page bebas, kurang dari batas, page out dimulai menggunakan algoritma two-handed clock. Yang keempat, scan rate bergantung pada jumlah memori bebas. Kelima, proses page out akan dipanggil lebih sering jika jumlah memori bebas berkurang. Berikut adalah gambar Solaris 2 page scanner. Ya, jadi berikut tadi merupakan pembahasan dari mata kuliah sistem operasi mengenai tentang virtual memory. Dapat kita simpulkan dari pembahasan sebelumnya itu mengenai tentang latar belakang virtual memory, image paging, page replacement, dan lainnya itu kita bisa mengambil kesimpulan dari pengertian memori virtual. Yaitu memori virtual sendiri itu merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Kemudian menyembunyikan aspek-aspek fisik seperti memori dari user atau pengguna. Memori adalah lokasi alamat virtual berupa byte yang tidak terbatas, kemudian hanya beberapa bagian dari memori virtual yang berada di memori logis.